lagi dan selamat salam inovasi bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen, yaitu disebut dengan analisa, ancaman, peluang, kesempatan, dan kekuatan. Kalau dulu disebut dengan SWOT analysis, tapi saat ini sudah disebut dengan TOWS analysis, TOWS, TOWS analysis. Di sini akan saya presentasikan, saya kutip juga dari medsos, internet, mohon pinjam, ada analisis Nokia, nanti ada perusahaan-perusahaan sebagai contoh, karena ini udah ada di umum, maka saya ambil dan saya pinjam. What is TOWS? Apa itu TOWS? Before doing strategy plan in business, we suggest to assess about. Sebelum kita melakukan rencana strategi dalam perusahaan kita, maka kami menyarankan untuk melakukan analisis TOWS, TOWS. Yang pertama disebut dengan threats. Itu biasanya faktor eksternal dari perusahaan, ya, disingkat dengan T. Yang kedua disebut dengan opportunities, kesempatan. Itu biasanya datang dari eksternal juga, disingkat dengan opportunity atau O. Kemudian weakness, ini berasal dari diri kita sendiri, perusahaan itu sendiri, itu disebut dengan internal faktor, disingkat dengan W. Kemudian yang keempat, strength, kekuatan. Ini juga berasal dari diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, atau kekuatan perusahaan itu sendiri, disebut dengan internal faktor, faktor yang datang dari diri sendiri, disingkat dengan S. Apabila kita buat dalam matriks yang blank, maka disebut dengan blank for quadrant. Di sumbu X kita tuliskan W, kemudian strength. Sedangkan di sumbu Y kita tuliskan threats dan opportunity, ancaman. Nah, nanti bisa digabung sedemikian rupa, apa kelemahannya, apa ancamannya, strateginya apa strength-nya, apa ancamannya, strateginya apa kalau udah digabung. Nah, ini karena saya pernah bekerja di perusahaan besar dan sangat besar, fertilizer company, dan saya ditempatkan sebagai asisten manajer di perusahaan itu, maka ini udah pekerjaan saya sehari-hari dulu. Sehingga apabila ada nanti perusahaan yang menginginkan kami buatkan TOWS analisis, ini boleh saya berbagi pengalaman dengan Bapak, Ibu, saudara semua. Nah, ini ada contoh for quadrant matrix. Misalnya apakah strength-nya, ya, well known, perusahaan itu terkenal. Kedua, reasonable price, harganya reasonable. Yang ketiga, wide variety of product choice, banyaknya produk-produk yang ditawarkan. Kemudian fashion trend, jadi ini masalah produk fashion, ya. Tapi di samping strength-nya tadi ada juga opportunity-nya mereka, great customer service in Taiwan. Jadi ini contohnya di Taiwan. Kemudian online store in Taiwan, jadi online, ya. Lokasinya bagus juga, good location. Dan populer celebrities wear and endorse the clothing. Jadi selebritis itu mengenal dan selalu jadi barang endorse. Namun begitu juga ada juga weakness-nya. Weakness tadi kan kita dari sisi internal, ya. Kita lihat di sini. It looks creativity. Creativity di internal perusahaan itu kurang, terkunci. Kemudian it fails to reach its true potential audience. Jadi gagalnya untuk mencapai potensial audience yang benar. Kemudian yang ketiga, weakness-nya adalah qualities-nya kurang bagus. Yang keempat, not strengthened up well. Ada lagi ancaman yang mereka buatkan di sini. Ancaman itu, ya, seperti yang sekarang, competition. Jadi di sini many competitors, banyak sekali competition, banyak sekali penjual pakaian, ya. Kemudian competitors are already engaged Taiwan current market. Udah kompetitor itu udah saling mengikat, gitu, ya. Kemudian ada local competition. Nah, itu
Itu mereka, ini contoh 4 quadrant yang sudah mereka tuliskan, mana di sumbu X-nya tadi, mana di sumbu Y-nya. Ini ada lagi contoh lagi, strength, excellence sales staff. Jadi kekuatan penjualnya, tenaga penjual. Kemudian good relation with customer. Udah ada hubungan baik dengan customer. Kemudian good internal communication. Komunikasi internal sesama staff dengan pimpinan cukup baik. Namun mereka punya kelemahan di sini contohnya. Currently struggling to meet deadlines, too much work. Terlalu banyak pekerjaan sehingga deadline kurang bisa dicapai. Kemudian high rental cost. Mereka merental sangat tinggi biayanya. Kemudian market research data maybe. Jadi data-data yang mereka kelola itu mungkin sudah obsolete. Di sini disebut dengan out of date. Jadi data itu perlu diupdate terus. Namun mereka punya opportunity. Di sini disebut product could be in the market for Christmas. Jadi untuk Christmas 2 bulan yang akan datang ini mereka kejar. Kemudian customer demand, permintaan customer have us sales staff for similar product. Jadi udah banyak pertanyaan-pertanyaan. Ada nggak produk-produk yang sama yang kalian tawarkan? Tapi mereka punya ancaman juga. Di sini contohnya competitor opening stock nearly. Downturn in economy may mean people are spending less. Jadi downturn in economy ini ya seperti pandemi sekarang inilah. Customer itu daya belinya kurang. Namun ini bisa kita buat dalam suatu matriks yang baru apabila digabung nanti antara kekuatan dengan ancaman dan selanjutnya weakness dengan kekuatan digabung menjadi suatu strategi yang baru. Nah ini contoh yang setelah digabung ya. We mix between them to make strategic management. Mix S dengan W dengan O, strength, opportunity, W dengan O. Strength dengan traits, weakness dengan traits. See below, lihatlah di tabel berikut ini. Contohnya, setelah digabung S dengan O strategis, using internal strength to take advantage of the external. Gunakanlah kekuatan internal itu untuk keuntungan eksternal. Nah, contoh lagi yang saya bacakan, apabila digabung W dengan O sebelah kanan itu tadi ya, taking advantage of the external opportunity to offset or mitigate internal weakness. Ambillah keuntungan eksternal itu untuk memperbaiki, to mitigate internal weakness, memperbaiki kelemahan. Apa tadi kelemahannya? Kan ada peluang, tapi ada kelemahan. Nah, perbaiki. Nah, saya ambil contoh lagi, S dengan T, strength dengan trait, ancaman. Using internal strength, gunakanlah kekuatan internal itu to mitigate or minimize external threats, untuk memperbaiki dan menurunkan ancaman eksternal. Yang terakhir adalah weakness dengan trait, strategies, WT, strategies and tactics that minimize both internal weakness and external. Strategis yang buatlah taktik untuk meminimasi sama-sama antara kelemahan dan ancaman. Nah ini yang jarang dilakukan perusahaan. Perusahaan langsung ngeluh, pimpinannya juga ngeluh. Harusnya diajak staff, buatlah TOS analisis. Nah ini bisa kami bantu nanti. Nah ini misalnya Nokia, ini kecil-kecil nanti bisa dibaca. Nokia itu sedemikian rupa telah menerapkan ini, S dengan T, S dengan O, digabung bagaimana nanti. Nah ini contoh lagi unit Unilever, contoh Unilever sudah terbuka, saya mohon pinjam. Kemudian example strategy after mixes. Nah ini contoh yang sudah di mixing. Tadi kan belum diisi mixingnya ya, baru saya kasih contoh. Misalnya ini mixing ya, traitsnya potensial risk, risiko potensial. Kedua adalah increasing competitor, naiknya kompetisi. Ancaman yang ketiga adalah economic crisis, seperti pandemi sekarang ini lah ya. Kemudian kita lihat strength. Strengthnya perusahaan itu kan internal tadi, brand loyalty. Jadi ada brand loyalty, loyal pembeli itu. Kemudian yang kedua adalah brand reputation. Jadi perusahaan itu punya reputasi brand. Kemudian expanding business. Nah sekarang coba kita lihat apabila digabung
traits dengan strength. Ya, di kolom bawah kita lihat. The Hilton have a loyalty system, a honor which increase brand loyalty. Thus, in time of economic crisis, the company can confident they will maintain clients. Also, Hilton's offer reward system, offer and promotion, exciting customer to stay with them. Jadi dibuat dengan kekuatannya tadi, tapi ancaman dibuatlah gabungan itu menjadi strategi baru. Nah, ini contohnya, nanti bisa dilihat lagi kalau dia digabung antara opportunity dengan weakness. Ini opportunity kita lihat less people going abroad. Ini hotel ya. Sedikit orang pergi ke luar negeri on holiday. Opportunity-nya unemployed rates, bigger range of condition. Yang ketiga, to expand into niche market. Jadi akan dilebarkan niche market ini celah pasar ya. Itu opportunity. Nah, kita gabung dengan weakness. Weakness tadi fokus on niche market, niche, lack of diversity, not enough sustainability. Kita gabung, nanti dilihat di kolom kanan tuh. W2 digabung dengan O3, increasing the diversity of services provided by allow the company to take advantage of the niche market. Nah, jadi ada strategi baru. Jadi naikkanlah diversity, ya, lebih dibanyak lagi lah pelayanannya itu, kira-kira gitulah. Jadi tadi kan kelemahannya kan fokus, sekarang tidak fokus lagi, kita lebarkan. Nah, kayak kira-kira gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca tayangan saya ini. Nah, ini ada lagi satu untuk hero ya. Hero nanti sama penjelasannya udah saya buatkan di sini bagi ibu dan saudara semua. Maka rethinking SWOT background. SWOT masih ulang lagi, ada tabelnya di sini. Strength itu insight, kemudian weakness itu termasuk internal, kalau disebut insight, sedangkan opportunity dan traits itu eksternal. Itulah bisa dibuat sedemikian rupa, nanti bisa kita bimbing bagaimana cara. Summary sebagai kesimpulan. So let's do you TOS. Mari kita lakukan TOS analysis in your company to the right goals, untuk mencapai goals yang benar dan targetnya for the next time atau next year. Yang kedua, provide follow up. Please don't be hesitate to contact PT BGM. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mengkontak PT BGM. Kami bisa membantu. We can help you. Sama-sama kita untuk kebaikan perusahaan saudara dan kebaikan bersama untuk masa depan. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih.